Jadi, sekarang gue pengganti dia. Bukan, kamu pembuka. Akhirnya, kita dapat yang cocok. Dia hampir berhasil, tapi gagal. Kalau selama ini lu ngira lu korbannya, ternyata lu itu cuman pintunya. Lu bakal ngapain? Cuy, kadang yang paling serem itu bukan jadi korban, tapi pas lu sadar, lu itu cuma jadi alat. Kayak semua yang lu alami, semua rasa takut, semua kejadian, itu semua bukan buat ngancurin lo, tapi buat ngebuka sesuatu yang lebih besar. Dan Raka baru sadar hal itu di saat semuanya hampir selesai. Si Raka saat itu jalan menuju ke mesin. Tubuhnya, dia gak bisa kontrol lagi cuy. Tapi di dalam, dia itu masih ada, masih sadar, masih bisa berpikir. Dan justru itu cuy, yang bikin dia itu mulai sadar bahwa semua ini ada yang aneh. Kalau dia itu memang wadah, kenapa dia itu masih bisa melawan? Ya walaupun cuma sedikit. Tiba-tiba Karena kamu bukannya utama. suara itu muncul lagi. Tenang, lebih stabil, lebih jelas. Raka saat itu langsung nge-freeze cuy. Terus gue ini apa? Kunci. Dan di saat itu pula cuy, Raka ini tiba-tiba ingat sesuatu. Pak Darto. Dari awal, Pak Darto ini selalu ada. Pak Darto selalu ngingetin. Dan Pak Darto ini, dia itu selalu tahu. Dan yang paling aneh nih, Pak Darto ini gak pernah kelihatan takut. Sebuah ingatan masuk lagi ke Raka. Lebih jelas. Dan si Pak Darto ini berdiri di depan mesin bertahun-tahun yang lalu. Dan di saat itu, Pak Darto ini masih muda. Dan suara itu muncul lagi. Dia hampir berhasil, tapi gagal. Wadahnya rusak. Ngedengar suara itu, Raka langsung berhenti berjalan. Tubuhnya si Raka saat itu langsung gemetar hebat. Jadi sekarang gue pengganti dia. Bukan, kamu pembuka. Dan di detik itu juga, Raka ngedengar suara langkah kaki. Suara langkah kaki itu berasal dari belakang si Raka. Langkahnya itu pelan, tenang. Dan di saat Raka nengok, di pintu ruang produksi itu, ternyata sudah ada Pak Darto. Pak Darto itu berdiri di pintu ruang produksi. Tapi ada yang beda. Kali ini cuy, Pak Darto itu kelihatan lebih tegak. Dan matanya itu fokus. Dan senyumnya si Pak Darto ini tenang banget cuy. Kayak orang yang udah nunggu lama. Kemudian cuy, Pak Darto ini berjalan secara pelan menuju ke Raka. Dan suara mesin itu makin kenceng. Lampu ruang produksi tiba-tiba nyala semua. Dan semua sosok-sosok itu cuy, yang awalnya ngadep ke Raka nih, sekarang ngadep ke satu arah. Ngadep ke Pak Darto. Dan di detik itu pula, Raka ini langsung sadar. Loh, dari awal. Iya, gue yang dipilih. Dan di detik itu pula cuy, Raka ini ngerasakan sesuatu keluar dari tubuhnya. Kayak yang ditarik, kayak dipindahin, dan serasa dipaksa untuk keluar.
Dan semua suara di kepala Raka sekarang pindah fokus ke Pak Darto. Wadah siap, wadah siap. Proses air. Dan di saat itu pula, tubuh Raka ini langsung jatuh, lemes, dan serasa kosong. Dan di depan si Raka, Pak Darto ini berdiri di depan mesin dengan posisi tangan yang terbuka, kayak nerima sesuatu. Dan dari arah Raka, asap hitam mulai keluar. Asap hitam yang tipis, naik, dan masuk ke tubuh Pak Darto. Dan tiba-tiba semua mesin mati seketika dan ruang produksi saat itu menjadi sunyi total, cuy. Raka saat itu tergeletak di lantai dengan nafas yang lemah. Tapi kepalanya itu kosong, sunyi, sudah gak seberisik sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya si Raka ini sendirian lagi. Atau ya dia pikir begitu, cuy. Tapi kenyataannya, tepat di depan si Raka ini, Pak Darto berdiri diam, nunduk. Dan beberapa detik kemudian Pak Darto ini ngangkat kepalanya, dan matanya itu full hitam. Dan senyumnya lebih lebar dari sebelumnya. Dan dengan suara yang sekarang berat, dalam, dan bukan satu. Airnya. Kita dapat yang cocok. Tapi sebelum semuanya menjadi gelap, ada satu detil kecil yang terlihat oleh si Raka. Tepat di belakang Pak Darto, di kaca mesin, bayangan si Raka ini masih berdiri dan senyum. Sebelum berpisah, jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Mo, see you next time and peace out. Shadows crawl